Homer itu ada manfaatnya, ada madorotnya, kan gitu kan. Kemudian Habib, kita hormati kalau memang itu adalah turunan Rasulullah SAW. Memang kita disuruh menghormati. Ini gitu ya. Al ulama warasatul ambiya. Sebenarnya pewaris Nabi itu ya para ulama. نرفع الرايات سوف يعلمون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ini Allah beri rahmat nikmat pada kita semua sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh. Bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan bahagia, masjid kita ya, ada sedikit anggaran untuk mau ngecat yang ada di atas. Dibagi-bagi kita dapat anggaran dari Pemprov bisa untuk melanjutkan pembangunan SD Muhammadiyah, kemudian untuk ini masjid ini dan juga untuk kantor yang di bawah dan sedikit juga ada untuk di tempat itu. Jadi itu anggaran dari Pemprov semuanya. Dan bahagia pada pagi ini saya akan melanjutkan karena hari Selasa yang lalu kita sampaikan terkait dengan fatwa MUI. Ya. Fatwa MUI adalah aliran yang dianggap sesat. Dari Selasa yang lalu sudah saya sampaikan sudah 5. Yang kelima kemarin adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Jadi kalau kita ini sebatas membaca, ya, baca tafsir, jangan sampai kita ini menafsirkan Quran sembarangan. Kalau lihat para mufassir itu luar biasa ilmunya. Oh, hafal Quran, ya. Hadisnya juga ribuan dihafal. Kemudian juga kaidah-kaidah usulnya itu pinter balaghahnya pinter gitu ya. Sehingga kita ini balaghah juga belum apa itu balaghah terkadang belum tahu gitu ya. Sehingga kita banyak-banyak baca saja, terus baca. Nah, kemarin sudah sampaikan kalau misalkan kita baca isinya ini kurang paham, maka kita lihat di tafsir yang lain, mungkin kita bisa paham. Nah, karena ada kadang-kadang kita baca tafsir ini maksudnya apa, kemudian kita baca tafsir yang lain, oh ternyata ini maksudnya. Ya. Karena ada Quran itu ditafsirkan dengan Quran. Quran ayat ini dijelaskan di ayat yang lain. Tapi ada yang memang ayat Al-Quran itu tidak dijelaskan di ayat yang lain. Sehingga perlu penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama juga dan bahagia terkait dengan masalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah kebanyakan memang dialami oleh Nabi dengan para sahabat. Ada asbabun nuzul. Dan tidak semua ayat Quran itu kemudian ada asbabun nuzulnya. Sedangkan kita memahami surat Al-Kafirun aja. Ini kok terus langsung tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kita lihat asbabun nuzul ya baru kita paham.
Misalkan asbab nuzulnya kan diceritakan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu membujuk Nabi supaya Nabi itu selesai berdakwah, nggak melanjutkan lagi. Kok umat Islam ini tambah banyak tambah banyak. Dan berbagai cara Nabi Muhammad SAW itu dibujuk, ya. Bahkan dijatuhkan karakternya, dibilang sahir, orang tukang sihir, dibilang majnun, gila, bahkan dibilang juga pengikut-pengikut Nabi Muhammad adalah orang yang lemah akalnya, macam-macam. Hmm. Tapi dengan ejekan-ejekan penjatuhan karakter-karakter itu malah justru kok tambah banyak, gitu. Kok tambah banyak. Dan Nabi dibujuk dengan harta, dengan kedudukan, dengan wanita, gitu kan. Dan itu yang suruh bujuk itu malah pamannya, karena mungkin dianggap karena pamannya paling dekat dan mau gitu ya. Jadi, tapi suruh berhenti dakwahnya suruh berhenti. Sehingga apa yang maunya, mau harta silakan, mau wanita pilih, gitu ya. Mau jabatan, mau apa, gitu ya. Tapi jawabannya Nabi luar biasa. Wallahi, lawada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amro hatta yudhirallahu ahlika fi mataraktuh. Paman, demi Allah. Kalau andaikan mereka itu mampu meletakkan tangan kanan, meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, kemudian aku disuruh meninggalkan dakwahku ini, aku nggak akan meninggalkan dakwahku. Sekalipun aku itu gugur dalam medan dakwahku atau aku mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, terbaca nggak mau bujukan. Kemudian Rasulullah SAW udah ditawari lagi, ini yang kemudian menjadi asbab nuzulnya. Udah lemah Muhammad, gini aja lah, enak-enakan saja sekarang. Nak butuh ilaha kasanatan, watak butuh ilaha sanatan. Sudah sekarang gini aja lah. Kamu menyembah Tuhanku selama setahun, beribadah caranya seperti itu. Dan kami juga setahun akan beribadah seperti ibadahmu selama setahun. Selama setahun. Itu kan sudah toleran. Nah, itu sudah toleran. Adalah kamu menyembah beribadah sesuai dengan agama setahun, kami juga seperti itu. Udah kita toleransi aja lah. Nabi Muhammad kemudian diam. Begitu diam, maka turunlah kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu mata budu. Nah, katakan Muhammad. Katakan dengan tegas. La a'budu mata budu. Aku nggak akan menyembah selamanya. Apa yang kamu sembah? Ini kan asbab nuzul. Jadi setelah kita melihat asbab nuzul tadi, kita kemudian tahu, oh begitu. Tahu asbab nuzulnya kan. Kuliah ya kafirun itu ada asbab nuzulnya. Nabi Muhammad ditawari untuk toleransi dalam masalah ibadah dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita melihat juga zaman bahagia kalau dalam Al-Quran itu misalkan ada la taqrabus sholata wa antum sukaro, gitu ya. Jangan kamu mendekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, gitu ya. Berarti kalau nggak mabuk boleh, nah, kan gitu ya. Atau berarti kalau kita tidak sholat boleh mabuk, nah, kan gitu. Padahal itu adalah terkait dengan pengharaman khamr. Dan pengharaman khamr itu kan bertahap, tidak sekaligus. Di merajalelanya khamr di saat itu, judi di saat itu, ya. Kemudian ada sahabat yang tanya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
kul fihima ismul kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihim. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang homer. Jawab, homer itu ada manfaatnya, ada madorotnya, kan gitu kan. Tapi ingat, madorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di situ belum haram. Hanya Allah menunjukkan ada madorotnya, ada manfaatnya. Tapi kok masih merajalela? Masih merajalela, ditunjukkan madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Kok masih merajalela? Akhirnya ada orang mabuk sholat, kan gitu kan. Nah, begitu sholat, mabuk. Ada menyatakan dibaca tadi kuliah yang kafir, tapi ulang-ulang bolak-balik gitu kan. Wah, kemudian la taqrab sholat wa antum sukara, jangan kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Kok masih merajalela juga, kan gitu kan. Akhirnya yang ketiga ini baru Allah mengharamkan homer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibul alakum. Saya orang beriman, sungguhnya homer, judi, mengundi nasib, gitu ya. Itu adalah rijsun min amalis syaitan. Itu adalah sebuah perbuatan yang kotor. Maka fajtanibuh. Nah, itu. Sudah, tinggalkan. Nah, itu sudah menunjukkan haram. Kan al-aslu fit takhri al-haram. Jadi pada sana haram itu ya fin nahyi al-haram. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Termasuk judi itu mengundi nasib itu. Termasuk juga khomer sudah jelas haram. Karena apa? Karena min amalis syaitan. Nah, jadi yang kelima itu kalau kita menafsirkan Quran itu kita baca-baca dulu ya, baca-baca dulu. Ya, karena harus memerlukan ilmu yang besar. Ya, kalau kita nggak ketemu di Quran tafsirnya, ya kita lihat di hadis, nah, kan gitu kan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada di hadis itu misalkan aqimus sholat ya. Nah, inilah fungsi hadis terhadap Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Quran itu adalah pertama menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di Quran itu ada puasa, di hadis ada puasa. Kalau di Quran itu ada haji, di hadis ada haji. Kalau di Quran itu ada sholat, di hadis ada sholat. Ini yang pertama, menguatkan hukum. Fungsi hadis terhadap Quran itu adalah menguatkan hukum. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Quran itu adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang global. Contohnya tadi, kalau Quran itu kan wasjudu, warka'u wasjudu. Atau misalkan tadi, aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Tapi bagaimana sholat? Tata cara sholat? Gak ada di Quran. Maka perlu penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan. Gimana caranya sujud itu? Gak ada di Al-Quran. Gimana caranya rukuk? Gak ada. Akhirnya Rasulullah SAW. Itu fungsi Quran yang kedua. Fungsi hadis terhadap Quran. Kemudian yang ketiga adalah fungsi hadis terhadap Quran itu adalah kemudian hadis itu bisa menetapkan hukum yang di Quran tidak ada. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak ada di Quran. Yang adanya zakat saja. Zakat. Kalau zakat fitrah itu tidak ada di Quran. Sehingga Rasulullah SAW faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Tuhratal shaim dan masakin. Jadi Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan yang puasa dan beri bakar kepada fakir miskin. Ini diantaranya maka dan bahagia. Kalau kita nggak lihat di Quran, di tafsir Quran, maka dilihat Quran di tafsir di hadis. Ini yang minggu yang lalu ya.
Minggu yang lalu kita sampai di situ. Kemudian yang keenam adalah mengingkari kedudukan hadis. Nah ini. Jadi kalau ada nggak percaya dengan hadis, maka dia sudah sesat. Dulu ada istilah ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Mengingkari sunnah. Jadi nggak ada sholat 5 waktu itu. Gitu ya. Sholat 4 rakaat. Itu hadis itu. Jadi nggak mau. Sholat ya dua. Padahal Quran menyatakan atiullaha wa atiur rasul. Ya, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jadi kalau ada orang nggak mau hadis, nah itu berarti sesat. Hanya Quran saja, berarti dia itu sesat. Bahkan fa'in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah Rasul. Bahkan kalau kamu terjadi sebuah perselisihan terhadap sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Allah dia Quran, Rasul dia hadis. Kita sebagai warga Muhammadiyah kan senantiasa arruju ilal Quran was sunnah. Hadis. Jadi kita kembali kepada Quran dan bahkan taraktu fikum amro ini lan tadzilu abadan in tamsaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat. Artinya kalau hanya satu saja, nah itu berarti sesat. Apa itu? Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita meninggalkan. Kalau dulu di Muhammadiyah itu sahih, apa hadis yang sahih. Sekarang sahih al-maqbulah. Al-maqbulah itu yang diterima. Karena kalau sahih saja itu berarti hadis hasan nggak bisa dijadikan dalil. Padahal hadis yang hasan itu adalah bisa dijadikan dasar asal didukung dengan hadis-hadis yang lain, kemudian tidak bertentangan dengan hadis lain dengan Al-Quran. Sekarang kan al-maqbulah, istilah al-maqbulah, yaitu yang diterima. Ini jadi jangan sampai kita tidak percaya dengan hadis, karena hadis itu termasuk salah satu sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, itu. Nah, yang ketujuh, kita ini dianggap sesat kalau kita itu menghina, melecehkan, dan atau merendahkan Nabi. Nabi dilecehkan. Nabi direndahkan. Padahal Nabi itu kan, terutama Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jangan sampai tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Dan jangan sampai kita melecehkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang viral ya terkait dengan Habib, gitu ya yang viral terkait dengan Habib, sehingga pro kontra Habib. Kita hormati betul-betul kalau memang itu keluarga Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah. Tapi yang namanya Habib itu kan juga punya salah, gitu ya. Bisa berbuat dosa. Karena Rasulullah menyatakan sendiri. Apa? Kullu bani Adam khata'un. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu adalah punya salah. Dan sebaik-baik karena salah yang bertaubat. Ya termasuk yang disebut dengan Habib. Kita hormati kalau memang itu adalah turunan Rasulullah SAW. Memang kita disuruh menghormati, gitu ya. Disuruh menghormati. Bagus kalau Habib juga ulama, gitu ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan begini, al ulama'u warasatul anbiya. Sebenarnya pewaris Nabi itu ya para ulama. Ya. Orang yang berilmu itu pewaris Nabi. Ya. Kalau misalkan ada Habib kok enggak
aturan-aturan, misalkan aturan-aturan Allah nggak ditaati, ya bukan ulama kan gitu. Padahal al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Ya. Nah, itu Habib turunan Rasulullah betul, kemudian dia menjadi seorang ulama ahli dalam bidang agama. Itu lebih mulia lagi gitu ya. Jadi orang yang mengingkari kedudukan atau orang yang meremehkan, melecehkan Nabi itu adalah termasuk orang yang sesat. Nah, ini fatwa MUI ya 2006 era itu. Ya, kemudian yang delapan mengingkari Nabi Muhammad. Mengingkari, kalau tadi hadis ini mengingkari Nabi Muhammad. Bahkan mengingkari Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Nah, ini salah. Mengingkari Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir, bukan Rasul yang terakhir. Sehingga muncul Nabi-Nabi yang mengaku menjadi Nabi. Nah, lalu Ahmad Musaddiq, ya, Alia Eden. Nah, itu mengaku dapat wahyu. Wahyu sudah selesai kok. Nggak turun lagi. Mengaku menjadi Nabi mendapatkan wahyu. Itu berarti menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul yang terakhir, bukan Nabi yang terakhir. Maka itu adalah sesat. Kemudian yang ke-9 ini mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Pokok-pokoknya. Ya, sholat subuh 2 rakaat. Ya jangan ditambah. Gitu ya. Asar 4 rakaat. Jangan dikurangi. Kecuali kalau memang dijamak. Memang ada dalilnya. Jadi menambah, mengurang. Nah ini yang namanya bid'ah. Menambah. Mengurangi juga bid'ah. Gitu ya. Jadi bukan hanya saja menambah. Ini sudah sempurna. Jangan dikurangi dan jangan di... Nah, ini. Kemudian yang terakhir dan ya yang ke-10 yang dianggap sesat menurut Majelis Ulama, fatwa Majelis Ulama itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Seperti mengkafirkan hanya karena bukan kelompoknya. Kita itu tidak lepas daripada perbedaan pendapat. Nah, hidup kita tidak lepas daripada perbedaan pendapat. Dalam masalah fikih terutama banyak terjadi perbedaan pendapat. NU Muhammadiyah itu banyak terjadi perbedaan pendapat. Kemudian oh itu kafir, itu enggak boleh. Kalau ada orang begitu, dia kembali kepada dirinya kafirnya. Selama masih dalam perbedaan pendapat itu, jangan kita sok menganggap orang itu. Ya. Oh, di kalangan Muhammadiyah aja ada perbedaan pendapat kok. Gitu ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan Muhammadiyah. Apalagi di kalangan Muhammadiyah dengan NU. Zaman sahabat aja ada perbedaan pendapat kok. Zaman sahabat, zaman Nabi ya. Zaman Nabi ini sudah ada perbedaan pendapat. Coba ada 2 orang bepergian. Dan bepergian ini mau sholat asar nggak dapat air, nah, gitu kan. Kemudian tayamum, sholatlah dia, berangkat lagi, dapat air, waktu masih ada. Satunya ngulangi sholat karena sudah ada air dan waktunya masih ada. Satunya enggak ngulangi karena tadi sudah sholat. Itu kan beda itu ya. Beda. Itu beda. Mengadu kepada Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah indah. Jawaban Rasulullah cukup indah. Kamu yang ulangi dapat 2, yang tidak tetap aja dapat 1. Tidak disalah. Udah. Abu Bakar dan Umar itu juga gini. Beda pendapat. Pernah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya itu langsung saya tutup witir. Karena khawatir saya nanti nggak bisa bangun malam lagi. Kata Umar,
Rasul kalau saya enggak. Eh, Kalau saya witir nanti malam. Karena saya yakin saya bisa bangun. Apa kata Rasulullah? Menghargai dua-dua. Wahai Umar, kamu orang yang kuat. Nah, wahai Abu Bakar, kamu orang yang hati-hati karena khawatir tidak bisa bangun. Nah, terjadi perbedaan. Jangan kita suka mengkafirkan. Nah ini ya, sebentar lagi ini ada beda Arab Saudi dengan kita. Ya, Idul Adha. Arab Saudi kan tanggal 16. Kita tanggal 17 beda. Kalau kita lihat di saran kelompok grup Majelis Tarjih, tetap kita ikuti apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih. Yang kita lakukan adalah kita jadikan pedoman bukan wukuf di Arafah, tetapi 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjahnya kapan? Ya hari Ahad. Nah, bukan wukuf Arafah, nah, tapi 9 Dzulhijjahnya. Toh dulu itu nggak ada wukuf di Arafah, kita tetap puasa 9 Dzulhijjah. Kan? Waktu COVID itu kan nggak ada wukuf di Arafah. Kita tetap puasa 9 Dzulhijjah. Kalau ada kan pedomannya wukuf di Arafah, berarti nggak ada wukuf ya kita nggak ada puasa, kan gitu. Jadi kita tetap 9 Dzulhijjahnya itu yang kita, dan sama dengan pemerintah juga. Nah, perbedaan pendapat mesti ada. Nah, masalah jenggot aja beda. Jenggot itu kan ada istilah, apakah meyakini sebagai ideologis? Ya. Kalau meyakini sebagai ideologis itu berarti wajib haram hukumnya untuk nyukur jenggot. Kan gitu. Atau hanya modis. Nah, modis itu ya modis. Atau termasuk hanya aksesoris. Nah, gitu. Jadi ada istilah-istilah macam-macam. Itu di Muhammadiyah itu ada yang jenggotan, ada yang enggak. Masa zaman begini masih ngurus jenggot. Kan itu kan. Jadi perbedaan pendapat itu. Saya yakin tadi jamaah ini ada mau sujud itu ada yang tangan dulu. Ada yang lutut dulu. Mana yang kalau di Muhammadiyah lutut dulu. Kecuali bagi yang punya misalkan sakit atau wanita hamil, mana enaknya lutut dulu atau yang gemuk dengan yang kurus beda itu. Kalau Syekh bin Bas menyatakan mana yang enak, gitu. Lutut dulu atau itu dulu. Kalau hamil atau orang kurus orang gemuk beda itu mana ya. Ini terjadi perbedaan pendapat itu. Jangan coba kita mengkafirkan. Ya. Dan bahagia. Kita tahu bahwa di sini ini gitu, kalau lihat HPT, Himpunan Santarja Muhammadiyah, itu Muhammadiyah tidak harus Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Boleh bismillah dengan keras. Nanti kalau ini sosialisasi dulu. Kalau nanti di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Itu memang boleh di HPT, itu boleh. Jangan, oh itu bukan Muhammadiyah. Enggak. Beda kalau salafi memang Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita itu bisa bismillah dengan keras, jar, juga bisa sir. Rahasia. Jadi nanti imam saya hadit Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat di Sarah Bulughul Maram di situ disebutkan apa? Tarotan bil jahri wa tarotan bisir. Bisa sewaktu-waktu dengan jar, Bismillahirrahmanirrahim, atau tarotan bil sir dengan sir. Makanya kalau ada nanti di tempat di Muhammadiyah di lain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok aneh? Memang gitu. Di HPT boleh Bismillah dan boleh Alhamdulillah. Tapi yang Alhamdulillah itu tetap aja Bismillahnya dibaca.
tetap aja dibaca. Ini apa terkadang karena belum kita jangan bahagia. Jadi itulah kriteria yang disampaikan di fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait siapa sih orang yang bisa dikatakan sesat itu 10 kriteria itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak suka atau tidak terbiasa mengkafirkan orang gara-gara hanya masalah perbedaan pendapat. Jangan itu kafir kamu, kafir kamu. Takbir begini aja, oh itu salah. Yang benar itu begini. Dua-duanya. Nah, ini jangan kita suka memfonis orang kafir. Khawatir itu nanti kembali kepada kita sendiri. Ya. Selama dalam perbedaan pendapat itu adalah monggo silahkan. Tapi kita juga punya prinsip. Kita juga punya prinsip. Demikian yang disampaikan. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa ini ya, penutup subhanallah walhamdulillah. Itu kalau kita lihat di kaidah Dahlan itu enggak ada. Kaidah Dahlan itu biasanya nutup itu Allahumma anal haqqa warzuqna tiba'a wa anal batila warzuqna tinaba. Kemudian dengan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu biasa gitu. Zaman kita kan ada. Ini kan zaman 80-an aja ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jadi kalau ada orang nutup Allahumma aril haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah. Itu sebagai tambahan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.